Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnadra Harahap SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban guru untuk mengisi lembar kertas tersebut. Pembelajaran terfokus pada aspek kognitif dan penyesuaian kurikulum. Pembelajaran harus dalam kelas. Guru harus selalu memberi contoh di depan dengan mentransfer ilmu kepada murid. Dan murid harus selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid sebagai subjek yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Murid berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid itu berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Dan cara memberi pembelajaran juga disesuaikan dengan kondisi anak yang mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman, serta pendekatan yang digunakan juga berdasarkan dunia anak. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman-pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan baik dalam domain kognitif, afektif maupun psikomotorik. Merekalah yang pemegang kendali pembelajaran, sehingga pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Tugas guru sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang akan dipelajari dengan menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan hanya sekedar penguasaannya saja, akan tetapi menyadari manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dalam pembelajaran yang penting itu bukanlah penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam prosesnya, pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain membuat kesepakatan bersama tentang pembelajaran di kelas. Saya akan menampung semua masukan dari murid, mendesain kelas menjadi lingkungan yang kaya teks, dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Saya akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran yang akan mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa adanya paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting, tidak lagi menuntut anak, akan tetapi menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Saya juga melakukan pengembangan diri untuk menemukan strategi-strategi yang tepat untuk pembelajaran yang aktif di kelas. Kesimpulan, pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Di antaranya yaitu menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, karena pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu adanya penanaman budi pekerti dan pendidikan sejatinya yang menghamba pada murid.
Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.